Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Dian Ekasari. Kali ini kita akan membahas mengenai kaidah bahasa teks berita. Kita lihat di sini. Kaidah kebahasan teks berita yang pertama menggunakan bahasa baku. Yang kedua menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga menggunakan konjungsi bahwa. Yang keempat menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Yang kelima menggunakan keterangan waktu. Dan yang keenam menggunakan kata kerja mental. Bagaimana membahas tentang ini? Kita akan bahas satu persatu. Bahasa baku. Bahasa yang digunakan dalam berita adalah bahasa standar atau baku. Hal ini agar beritanya bisa dipahami semua orang. Bahasa kedaerahan atau yang bersifat populer akan dihindari oleh media. Oleh karena itu dalam teks berita, kata-kata asing itu akan menggunakan aturan sesuai dengan bahasa Indonesia atau yang digunakan dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, baik huruf kapital maupun tanda baca. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung ditanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Yang ketiga, konjungsi temporal. Yang ketiga, konjungsi bahwa. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kita lihat. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang mengikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Contoh, data di BNPN Riau menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar lahan di Riau terbakar. Kata bahwa di sini adalah konjungsi atau kata hubung yang digunakan. Namun ada beberapa surat kabar di Indonesia menggantikan kata bahwa dengan tanda koma meskipun itu tidak dibenarkan. Yang keempat, konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal atau penjumlahan contohnya kata awalnya, kemudian, lalu, selanjutnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola pengembangan berita pada umumnya yang menggunakan pola urutan waktu atau kronologis. Kemudian penggunaan keterangan waktu. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai perlengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, harimau terlihat di pemukiman warga desa Dusun Lematang. Nah, di sini pukul 8 dan Dusun Lematang. Pukul 8 adalah kapan dan Dusun Lematang adalah di mana. Dan yang terakhir adalah kerja mental. Kata kerja mental penggunaannya terkait dengan kata kerja yang terkait dengan kata-kata yang dimaksud antara lain membayangkan, memikirkan, berpraduga, mendiagnosis. Contoh kalimatnya, polisi menduga kejadian itu dilatar belakangi dendam masa lalu. Kata menduga di sini adalah contoh kata kerja mental. Nah, itu tadi kaidah kebahasaan teks berita. Bagaimana aplikasinya dalam teks berita? Kita lihat. Nah, di sini ada contoh berita, Ibu bacakan. Tak punya kuota, siswa bisa datang ke kantor camat. Pemkot Palembang sedang menyiapkan fasilitas internet untuk masyarakat di 18 kantor kecamatan di Kota Palembang. Hal ini bisa jadi salah satu jawaban dari keterbatasan kemampuan orang tua murid yang saat ini belajar dalam jaringan atau daring. Seperti disampaikan Wali Kota Palembang Harnojoyo dalam launching pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, peserta didik PAUD, RA, SD, MI, SMP, dan MTS Kota Palembang di Balai Kantor Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Kamis 30 Juli. Kapan pandemi ini akan berakhir kita belum tahu. Ini merupakan jawaban kita tentang pendidikan di rumah. Dan tentunya
Kami sangat menghargai apa yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Setelah IB1, nanti akan kita maksimalkan di seluruh kecamatan, ujarnya. Masih dikatakannya bahwa dengan waktu yang ditargetkan selama kurang lebih 1 bulan, dirinya berharap 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang dapat segera bisa untuk memberikan akses internet gratis bagi para siswa yang berkendala di kota internet. Tak sebatas itu, Harnojoyo mengatakan bahwa pihaknya juga sudah memikirkan akan menjalin koordinasi dengan provider untuk menyediakan layanan internet untuk masyarakat di Kota Palembang secara gratis. Ke depan kita upayakan di tempat umum di Kota Palembang. Mudah-mudahan tidak ada alasan lagi, khususnya untuk anak-anak kita yang belajar di rumah melalui pembelajaran daring. Sumber sumateraexpress.co dengan pengubahan. Nah, di sini kita lihat anak-anak, di contoh berita ini bagaimana analisis kebahasaannya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Seperti kalian lihat, di sini penggunaannya menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun ada satu bahasa asing, maka dia diketik atau ditulis miring seperti kata launching ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Pada paragraf ketiga dan paragraf kelima di sini ada penggunaan kalimat langsung. Ya. Kemudian yang ketiga kita lihat konjungsi temporal. Pada teks ini kita lihat penggunaan konjungsi temporal pada kata setelah IB1 ya. Terus konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa terdapat di paragraf keempat. Masih dikatakannya bahwa. Dan di sini kata kerja mental terdapat pada paragraf kelima pada kata memikirkan serta keterangan waktu terdapat pada Kamis 30 bulan 7. Nah, inilah contoh analisis kaidah kebahasaan dalam teks berita. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan diskusikan dan kita evaluasi dalam pembelajaran daring. Demikianlah pembelajaran kita akhiri hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.